share ke e-learning ya. Di situ juga nanti ada tugas, nanti tugasnya juga dikumpul di e-learning. Kemudian displaynya untuk mengumpulkan ya utilitas. Biasa kita dengar kata utilitas, kayak bagaimana tuh utilitas? Utilitas, utility. Biasa dengar? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang industri kimia, kan ada bahan baku, proses, kemudian produk. Nah, ada namanya proses utama, tapi ada juga penunjang. Maksudnya kalau proses membutuhkan air pendingin, berarti dia butuh air pendingin dari utilitas, namanya itu unit penyedia air pendingin, cooling water, itu namanya utilitasnya. Kalau dia butuh air proses, berarti unit penyedia processing water. Kalau dia butuh panas, misalnya ada suatu proses di reaktor itu membutuhkan panas, dia butuhkan panas dari uap jenuh bertekanan tinggi, panas, steam. Berarti unit penyedia steamnya itu namanya utilitas, artinya penunjangnya ini proses, tapi dia bukan sebagai utama. Yang utama kan reaktornya, dari tangki bahan baku masuk ke reaktor, kemudian beberapa proses cooling down pendinginan sampai ke jadinya produk, itu proses utama. Tapi kalau dia membutuhkan sesuatu yang berasal dari unit lain, berarti itu namanya utilitasnya. Jadi unit penyedia air, jadi dia ada unit penyedia airnya, entah itu air untuk proses, air untuk pendingin, air untuk umpan boiler, kemudian air untuk kebutuhan perkantoran, air untuk unit penyedia uap steamnya. Kemudian power plant, ya kalau dia memang butuhkan tenaga besar kayak Tonasa, ya dia buat PLTU sendiri. Makanya kalau kita belok ke kanan kan pabriknya, belok ke kiri kan pelabuhan beserta PLTU-nya. Jadi dia buat listrik sendiri. Ya kalau yang kunjungan industri kemarin ke pabrik gula Takar kan listriknya bukan dari PLN dia buat sendiri. Berarti dia juga masuk utilitas itu namanya. Karena listrik itu pembangkit listriknya itu bukan yang utama, dia cuma menunjang untuk pengolahan gulanya gitu kan. Pengolahan gulanya yang utama, yang menunjang itu ya PLTU-nya, karena dia butuh listrik itu proses. Jadinya power plant juga termasuk utilitas kalau dia membangkitkan listrik sendiri. Kalau dia dari PLN ya dia sisa membayarkan. Dan steam generation, artinya unit penyedia steam dari boiler biasanya kan. Nah itu dia. Mata kuliah ini utilitas industri. Kemudian kuis sebagai nilai formatif itu 20%, tugas 10%, UTS 30%, UAS 30%, absensi 10%. Total 100 ya, 60, 70, ya 100. Ada yang kita mau tanyakan? Ya, artinya saya sambil menjelaskan terus. Kalau bertanya silakan segera angkat tangannya. Ya, ruang lingkupnya ya pengantar yang sekarang Kemudian nanti ada air proses, air domestik. Air domestik itu maksudnya anggaplah sebuah pabrik. Kan ada WC-nya, ada cuci tangannya, itu domestik maksudnya, itu kebutuhan perkantorannya kan. Ada air umpan boiler, artinya ada memang yang dipersyaratkan untuk menjadi air yang akan dimasukkan di boiler. Karena kan supaya terawat itu boiler hilang dari kerak, tidak berkarat kan, dia memiliki spesifikasi air tersendiri. Beda lagi tuh pengolahannya, supaya nanti keluarannya adalah air yang sesuai dengan persyaratan masuk boilernya. Jadi beda begitu, air umpan boiler namanya. Kemudian ada boilernya. Kemudian ada udara. Jadi di industri itu penggeraknya itu dia tidak suka ambil lagi dari listrik, membuka menutup katup, tidak dari listrik, dia dari
udara bertekanan, apakah udara tekan atau udara vakum. Udara tekan, jadi kalau dia di control room tekan tutup katup, ya jadi dia sistem itu akan meminta kompresor untuk mengalirkan udara yang mendorong katup untuk menutup. Nah, sebaliknya kalau membuka berarti dia lagi dari arah berlawanan, dia akan meminta, sistem akan meminta udara dari kompresor yang tekanannya terjaga terus itu untuk menutup dari sebelah ini, jadinya membuka lagi. Nah, begitu. Kebanyakan industri sudah menggunakan itu ya. Sama dengan vakum ya, vakum berarti dia menarik pada saat ini. Ya, jadi dia tidak perlu lagi masing-masing katup ada motornya, dia sisa pipa-pipa saja, pipa kayak selang begitu ya, yang dihubungkan dengan kompresor. Nah, sisa nanti sistem yang meminta katup kompresor membuka, berarti dia bergerak itu katup. Nah, dia sistemnya seperti itu sekarang. Jadi itu juga termasuk utilitas. Itu adalah udara tekan atau udara vakum. Udara tekan berarti mendorong, udara vakum berarti mengisap. Ya, unit utilitas adalah salah satu unit penunjang operasi yang ada dalam sebuah pabrik kimia. Secara sederhana, unit utilitas ini dapat didefinisikan sebagai unit yang menyediakan, ya, kalau ada suatu bahan yang panas, nah kan dia sebelum masuk ke proses selanjutnya kan biasa didinginkan, Contoh misalnya pelleting. Jadi ada sebuah pangan yang kita pelet, kita bentuk-bentuk. Setelah itu kan dibentuk dalam keadaan panas, karena ada minyaknya, ada perekatnya, supaya dia merekat, terbentuk sesuai dengan cetakan, itu kan panas sekali karena dia mendapatkan panas dari steam. Nah, setelah itu kan dia masuk ke pendinginan. Oh iya, masuk Miki. Saf Al-Fiqh Al-Islam ini. Iya, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Siapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Siapa lagi? Yang ini, Pak. Pak, nomor Iya, apa itu? tadi Pak yang waktu 10.32. Apa itu 10.32? Yang belum bisa jam kehadirannya tadi Pak, yang pas tak baru menjelaskan kata tadi. Nomor 7. Oh, bisa. Jam 10.32 berarti 12 menit Pak. Siapa lagi? Stefan Angelin, Pak. 10.32 juga sama. Nomor 25. Mau ambil kursi, Pak. 10.52 ini. Tadi Pak yang Dari tadi udah Oh. cuma di belakang. Kenapa tidak melapor? Lain kali melapor. Segera Yang ini Pak, lagi. Bapak ini. Nur Aini. Ini 39. Oke. Ya. Jadi itu ya. Jadi dia butuh pendingin, karena kalau dia langsung lanjut ke proses selanjutnya, misalnya dia sudah dicetak, kemudian mau dipotong-potong sesuai dengan ukuran permintaan konsumer, dia itu bakalan rapuh kalau dia dipotong dalam keadaan panas. Makanya dia butuh didinginkan. Makanya dia butuh utilitas pendingin. Itu dia. Jadi ada gambarannya untuk membedakan mana proses utama, mana utilitas? Iya. Ya, ada kalau dia butuh gas, berarti misalnya unit penyedia gas hidrogen, misalnya kalau dia butuh gas hidrogen berarti ada unit tersendirinya penyediaannya. Nah, unit pendingin untuk cooling water atau dia menggunakan sistem refrigerasi,
Nah, unit penyedia steam. Ini saya rekam ji, nanti saya share di e-learning tah. Jadi artinya bisa jadi fokus untuk memperhatikan. Unit penyedia udara bertekanan, compressed air, kemudian unit penyedia tenaga listrik. Nah, ini industri-industri besar rata-rata menggunakan tenaga listrik sendiri ya. Unit penyedia gas nitrogen misalnya, unit penyedia air yang dimana dipersyaratkan dia harus bebas mineral atau purified water, atau unit penyedia air industri, maksudnya industri itu mau pakai dia sebagai pelarut ke atau apa, tapi dia memiliki spesifikasi tertentu tergantung dari kebutuhan prosesnya, berarti itu ada lagi penyedia air proses namanya. Dari instrumen ya tidak harus punya utilitas sendiri, bisa jadi dia listriknya ya dari PLN tah. Apalagi kalau dia butuhkan listrik sedikit, ngapain dia mau bangun-bangun besar toh sedikit itu. Ada juga yang dia tidak mau, karena dia industrinya kecil, dia tidak mau bangun besar-besar unit pengolahan limbah ya, dia pihak ketiga kan, dia tampung per liter. Kalau kayak di Kima kan banyak industri-industri kecil. Kima itu sudah punya pengolahan limbah. Nah, jadi dia sisa kayak meteran air begitu. Jadi ada pipanya. Setiap limbah yang keluar dari industri tersebut ada meteran limbahnya namanya. Itulah yang terkoneksi dengan Kima untuk diolah limbahnya. Jadi dia sisa bayar per berapa meter kubik limbah yang dia keluarkan tah. Nah, seperti itu dia namanya. Air bersih. Sumber air baku. Kadang dia misalnya ya kenapa itu PLTU dekat-dekat dengan sumber air? Karena dia butuh air tah, itulah nanti yang dia olah. PLTU misalnya dia ini Ponto dekat air laut, kalau yang lama ini yang di Telok berarti dia dekat sungai Telok, ambil air dari sungai. Nah, kalau dia butuhnya sedikit, yang kayak di Kima itu industri-industri kecil dan membutuhkan air juga sedikit, ya dia bisa menggunakan air tanah. Ya, industri makanan juga lumayan banyak membutuhkan utilitas air. Ya. Air sungai sebagai air baku yang potensial bagi industri dan masyarakat perkotaan pada umumnya. Ini sudah masuk nih ke ini ya, pembahasan tentang pengolahan air ini. Ya, ini yang sudah masuk nih ke pembahasan tentang air. Ini selanjutnya ini. Pengolahan air. Ya. Ini juga ya. Jadi air itu ada air umpan boiler, steam generation, ada air sanitasi atau domestik, atau kadang juga dibilang rumah tangga. Ada juga air proses, ya entah itu digunakan untuk melarutkan. Itu ada juga air pembilasan. Ini selanjutnya tentang air ini dia ternyata pembahasan berikutnya. Ini. Jadi nantinya pembahasan kita itu kan pertemuan pertama itu pendahuluan utilitas industri. Hari ini. Pertemuan kedua sistem utilitas di industri. Ketiga baru penyediaan air proses. Keempat penyediaan air pendingin. Kelima penyediaan air umpan boiler. Kemudian keenam baru ke penyediaan steam. Biasanya dari boiler namanya
Ketujuh juga masih steam, cuma di sini dia masih membahas bagaimana prinsip kerjanya itu boiler. Kenapa bisa dia menghasilkan steam. Kalau di ketujuh dia sudah penerapan sifat-sifat uap dalam memperhitungkan kualitas uap ya. Pertemuan 8 OTS. Nah, tapi di sela-selanya ini mungkin ada kuis. Misalnya pertemuan 2, 3, 4 ada kuisnya tersendiri. Pertemuan 5, 6, 7 ada kuisnya tersendiri. Baru masuk UTS. Baru pertemuan 9 masih boiler tapi dia memperinci itu perlengkapan uapnya. Pertemuan 10 baru konversi energi boiler. Nah, ini dia. Kemudian mampu menganalisis efisiensi boiler. Kalau ini yang kita bahas di 10 itu metode langsungnya, di 11 itu metode tidak langsungnya. Kemudian 12 mampu mengklasifikasi, ini penyediaan bahan bakar. Ya. Gitu. Jadi misalnya kenapa mesti disediakan bahan bakar? Nah, kita beli iya, kalau dibeli ya beli, tetapi kan ada beberapa industri yang meramu bahan bakarnya. Contoh misalnya Tonasa, dia kan awalnya batu bara dulu, kemudian setelah mencapai suhu tertentu ya dia campur misalkan padi, dia campur mie, pokoknya bahan-bahan organik yang mudah terbakar nah, limbah-limbah organik, cangkang sawit, cangkang kemiri, dia campur itu menghemat batu bara. Dan memang target lingkungan itu mengurangi penggunaan bahan bakar yang menghasilkan banyak polusi, banyak emisi. Yang emisinya itu di atas nilai ambang batas, dia tidak bakalan mendapatkan sertifikat dari lingkungan, bahkan dapat sanksi biasanya. Karena kita bakalan, masyarakat nanti juga kalau dia komplain bisa kena industrinya. Kalau dia punya udara ambien, bisa membedakan antara udara ambien dengan udara emisi. Udara emisi itu kalau misalnya kita melakukan suatu proses kemudian keluar di cerobong, berarti kualitas udara yang keluar dari cerobong itu namanya emisi. Artinya itu udara yang memang betul-betul keluaran dari proses kita. Tapi kalau udara ambien campuran, jadi saya ambil sampel 5 km di kanan, 5 km, jadi campuran begini, ini udara ambien ini. Udara ambien itu artinya udara di wilayah tertentu. Udara ambien desa A misalnya yang ditempati oleh PT ini, nanti kita udara ambiennya gitu. Karena itu menjadi parameter untuk masyarakat karena apalagi kalau kayak di Kima itu ambil sampelnya, kalau udara ambien baru udara ambien dulu. Kalau ada di atas nilai ambang batas, baru diperiksa satu-satu emisinya itu semua industri, banyak industri dalam Jadi periksa dulu udara ambiennya Kima. Nanti kalau di atas nilai ambang batas, berarti ada salah satunya ini yang bermasalah ini di atas industri. Dianalisa kira-kira mana yang paling hitam dulu ini cerbongnya, diambil lagi udara emisinya, baru dianalisa. Ini sumbernya ternyata. Dia diberi sanksi untuk beberapa ini. Jadi begitu ya. Bisa membedakan emisi. Yang keluar langsung dari knalpot berarti itu emisi kendaraan. Tapi kalau dia sudah bercampur di di udara ini, berarti dia waalaikumsalam. Ya, masuk Maki. Nur Alim Al-Zari. Mana Mana mau kalian? Oh. Apa kurang kursinya, Dek? Kalian kan 26 orang, Dek. Kalau kursi lantai 3 rata-rata. Oh, memang kurang. Iya, biasa 24, 25 di satu ruangan.
Lain kali kalau masuk salam ki baru masuk aja, jangan kayak tadi siapa ini Nur Muhlisa tiba-tiba masuk, tiba-tiba melapor, dari tadi gak datang Pak, apa ini? Pokoknya kalau terlambat melapor, kapan PD melapor baru dicatat terlambatnya nah, karena harusnya itu masuk assalamualaikum, nah, jadi perhatian toh, oh siapa namamu, langsung catat. Jadi kalau terlambat ya ikuti perkuliahan sampai melapor pokoknya baru dicatat tah. Jadi harus kayak alim tadi ya, salam tah supaya anu. Kami nah, jadi begitu ya. Sudah bisa mi dimengerti ya? Bisa mi dimengerti alim ya? Bisa mi langsung. Iya. Jadi ada udara tekan. Itu tadi perbedaannya ya antara udara ambien dengan emisi. Jadi jangan sampai dibilang jangan sampai tidak tahu membedakan itu tak. Nah, jadi ada unit penyediaan udara tekan dan udara vakum. Nah, itu dia. Ini semua nanti yang bakalan dibahas. Sampai di pertemuan 16 ada UAS. Nah, kemudian mana tadi itu form nilai mahasiswa. 1 SKS itu berapa jam? Hah? Hah? Ini kan mata kuliah 2 SKS ya? Ya. 1 SKS bernilai 170 menit. Kalau praktikum makanya bilang kenapa praktikum 2 SKS baru full key 6 kali 170 menit karena 1 SKS itu bernilai 170 menit. Tah? Nah, makanya kalau 2 SKS praktikum berarti 2 kali 170 menit. Nah, itu kurang lebih 6 jam pelajaran. Makanya itu kita lihat 2 SKS di praktikum tapi full key dia 6 jam pelajaran. Tapi kalau teori dia sama juga 170 menit, cuma tatap mukanya itu 50 menit. Makanya kalau 2 SKS itu 2 kali 50 100. Makanya tatap muka ini 100 menit tak? Tapi bukan cuma itu, ada penugasan struktur 60 menit dan ada kegiatan tugas mandiri 60 menit. Ada kegiatan mandiri tak 60 menit. Jadi belajar sendiri, bukan kayak anak ini SD SMP yang disuap, tapi harus ada kegiatan mandiri tak, dan harus ada tugas terstruktur 60 menit. Jadi 100 menit itu sebenarnya 2 kali 60 120 menit. Ya, 120 menit itu sebenarnya untuk tugas. 60 menit untuk tugas struktur, 60 menit untuk belajar mandiri. Nah, 50 menitnya ini baru tatap muka. Nah, sehingga jangan sampai nanti jika 1 SKS bilang ki 50 menit tidak, tapi 170 menit. Nah, karena di situ harus ada tugas, makanya saya kasih memang tugas ini untuk 1 semester ke depan ya. Untuk menjamin tugas struktur dan belajar mandiri. Nah, saya rancang tugas seperti ini ya. Mana tadi itu? Bahan ajar. Kemudian ya kadang mesti diproses. Aktivitas. Oke. Ya, utilitas industri dikumpul sehari sebelum jadwal materi. Jadi dia tentang ini ya.
Material. Prinsip, kemudian bagian-bagian prinsip kerja, peran aplikasi penggunaan apa lagi? Proses kerjanya. Ya. Ya, tugasnya adalah untuk belajar mandiri tak, sekaligus tugas struktur tak. Jadi belajar mandiri ke dulu tak, mencari literatur, kemudian dirangkum ke tugas ini. Susun materi tentang topik, jadi akan dibagi-bagi topiknya. Misalnya ini dengan ini topik ini dan ini topik ini tak. Nanti saya bagi-bagi topiknya. Susun materi tentang topik yang ditugaskan kepada kita, yang mencakup penjelasan dari bagian-bagian berikut, ya, yang minimal mencakup, ya. Jadi ini minimal mencakup, ada definisinya. Contoh misalnya yang dapat boiler, apa definisinya boiler? Kita bahas di sini, tak? Bla bla bla. Nah, isi panjang mungkin situ. Pokoknya telusuri pustakata sampainya selengkap mungkin, tak? Nah. Kemudian tujuannya itu boiler apa, fungsinya apa, bagian-bagian dari boiler itu apa saja sih? Nah, sampai penyangganya juga cantumkan di situ, ya. Misalnya ada beberapa bagian dalam, nah di sini masukkan di sini. Kemudian prinsip kerja boiler, artinya kita mungkin artinya penjelasan yang tidak terlalu rinci, singkat, tetapi kita bisa membaca prinsip kerjanya. Barulah masuk ke proses kerjanya. Ini lengkapkan dengan flow sheet-nya. Dari flow sheet itu yang itu aja flow sheet. Flow sheet-nya artinya misalnya pengolahan air, tak? Flow sheet. Nah, ini kan pengolahan air ini Mi. Nah, ini Mi nanti ada gambarnya, kemudian ada penjelasannya bahwa dari awal sampai akhir kita penjelasan prosesnya tak. Jadi ya kita Mami. Kata kuncinya apa? Ini Mi, sekarang dulu kita itu pencarian literatur itu buku, masuk di perpustakaan. Sekarang perpustakaan jadi tempat kerja tugas, tempat nongkrong apa tak? Ya, kunjungilah juga perpustakaan itu kasihan, ya. Nanti tidak ada perpustakaan, ya bagusnya barulah berseluncur di internet. Nah, tapi terserah kita, ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi ada berbagai jenis biasanya. Apa kelebihannya jenis itu, apa kekurangan jenis itu dibanding jenis yang lainnya. Kemudian aplikasinya itu boiler kayak bagaimana pengaplikasiannya, nah, dan lain-lain. Artinya mengenai boiler, apa-apa yang kurang penjelasannya di sini, ya tambahkan ke judulnya apa, baru penjelasannya apa. Sampainya ya H, I, J, K, ya, sampainya selengkap mungkin tentang boiler, Diharapkan menyelipkan banyak gambar yang sesuai dengan materi. Ya, teks yang begitu monoton itu tidak menarik untuk dibaca, jadinya selipkan banyak gambar yang sesuai dengan materi tersebut. Kemudian kalau paragraf itu atau gambar itu merupakan hasil karya tak, contoh misalnya ada satu paragraf yang memang kita dari otak tak, ya tidak perlu memakai sumber daftar kutipan orang. Tapi kalau itu dari hasil pemikiran orang, hasil dari penelitian orang, hasil studi orang, berarti harus cantumkan kutipannya. Nah, begitu juga dengan gambar. Kalau itu gambar langsung misalnya datang ke industri baru kita foto, hasil foto itu yang kita cantumkan, ya berarti tidak usah ada sumbernya. Tetapi kalau itu gambarnya orang, berarti harus ada sumbernya.
Contoh misalnya satu paragraf ini ta. Nah, dalam kurung Sandi, 2021. Nah, berarti ini adalah karyanya Sandi pada tahun 2021. Untuk melihat data lengkapnya ini nanti masuk di daftar pustaka, Kak. Nanti di daftar pustaka ada begini kan? Sandi 2021, judulnya apa, ta, bla bla bla. Kemudian misalnya dia diterbitkan oleh bola misalnya penerbitnya, kemudian di Jakarta dan sebagainya. Ada aturan daftar pustaka toh? Artinya saya bisa mendeteksi, oh ini sumber dari Sandi, saya lihat daftar pustaka, oh ini nama judul bukunya, oh ini. Nah, kalau kita kuliah dulu perancangan pabrik, selain ada hasil hitungan perancangan pabrik tak, itu dia tanya mana bukunya ini, dari mana sumbernya, mana bukunya, bawa kan, halaman berapa. Susahnya dulu itu, sekarang ini banyak internet, banyak Google Books dan sebagainya tak, harusnya lebih mudah. Jadi harus ada kutipan. Gambar juga begitu, ada gambar, kemudian kasih keterangan gambar 1.1 gambar bagian-bagian boiler, kemudian kasih sumbernya dalam kurung sumber titik 2 Sandi, 2021 misalnya ta. Ya. Jadi cantumkan sumber setiap kutipan paragraf dan gambar. Kemudian dikerjakan pada Microsoft Word. Kertas 4, Arial 12, margin 2,5 cm. Spasi 1,5 ya. Ya margin 2,5 margin standar. Kalau kita buka Microsoft Word langsung standarnya itu kan 2,5 tuh. Karena ini tugas materi. Ini bukan di makalah, bukan di karya tulis ilmiah yang harus ada mau dari kata pengantar, tujuan apa, jangan yang begitu-begitu. Langsung saja intinya ta. Iya, enggak usah langsung saja merujuk ke sini ta. Langsung nama topik, di atasnya apa? Misalnya boiler toh, ganti di situ namanya boiler. Nah, baru kasih keting baru A definisi, penjelasan panjang, baru B tujuan fungsi, penjelasan panjang. Berarti ada Pak. Betul. Sampulnya. Boleh pakai sampul, boleh juga tidak. Kalau mau hemat jangan hektar saja. Ini contoh untuk kan dicetak. Mana tadi itu pengetahuan bahan teknik ya. Pak. Ya. Untuk style daftar pustakannya pakai style apa? Maksudnya Kan ada hafal style. yang penomoran itu apa? IE. Jangan yang penomoran yang itu. Harvard mau. Coba benar mana itu Harvard. Bagus Pak kalau pakai Mendeley atau otomatis langsung dari Word-nya itu kan. Nanti kalau mau ujian itu yang diminta biasanya menggunakan Mendeley atau reference manage dari Word. Ya. Kemudian dikerjakan pada Microsoft PowerPoint dengan desain menarik, tapi materinya dari sini dari Word. Kemudian dipresentasikan per jadwal materi perkuliahan. Perkuliahan itu akan lebih efektif dan lebih menarik, tidak mengantuk dan lebih terserap banyak ketika kalian yang aktif. Tapi nanti kalau setelah kalian presentasinya itu 50 menit. Jadi 50 menitnya itu ya kita klarifikasi kemudian saya menjelaskan
Ya kalau ada temannya mau bertanya ya kasih jelas dulu, jangan sampai tidak ada pertanyaan dibilang asal ketik saja, copy paste saja semua. Padahal harapannya adalah ada belajar mandiri situ, artinya ya kita belajar dari itu kan, tugasnya ya dituangkan di tugas ini, tapi kita pelajari supaya pas ada teman tak bertanya kita bisa jawab. Itu artinya membuktikan bahwa ya betul dipelajari, untuk sebagai dorongan juga bahwa kita betul pelajari gitu ta. Setelah itu clear semua baru saya menjelaskan ta. Nah itu dia, ada yang mau ditanyakan pembagian topiknya ya? Ini saya share misalnya dia supaya biar tadi itu apa paling bawah ya? Ini ya. Ini ya. Ini WA-nya ya. Masih kirim di WA ini. Ini materinya. Kemudian ini tugas penyusunan materinya. Oh, bagus mendik. Kita bilang itu apa ini? Dapat tugas baru lagi kan? Apa lagi tadi? Ini kemudian PNOP ya, PNOP template form nilai lengkap. Ctrl C masuk ke dia nilai mahasiswa ya, ini yang lengkap teori utilitas industri kelas 3B D4 TKI. Ya. Kelas 3B 4 TKI semester 6 tahun ajaran ya. Tugas 10% 20% kuis. Nah, jadi ini tugasnya. Kemudian UTS 30%, UAS 30%, absensi 10%. Kalau ini dikasih aja 20, merah ki. Harus 100 di atas. Ada kuis-kuis di sini. Nah, tugasnya itu tugas materi yang Word-nya, kemudian
tugas materi PowerPoint-nya, kemudian presentasinya. Nah, kalau ini ada kuis 1 yang mungkin 4 dia. Jadi simpan apa? Nah, kan. Tah, jadi ini poin-poin tugasnya. Kemudian ini poin-poin kuisnya. Nanti UTS, ada UAS, ada absensi. Tah, absensi nanti bakalan tadi ini diimport dari Symfony. Nah, nanti ada nilai UTS-nya, nilai UAS, dan daftar pembelian nilai akhir rangkuman di sini. Dapat nih? Ada itu ada 14 sudah kurangi 1 sekarang masih ada 13 ya. 26 bagi 13 pas 2 ya. Iya, T. Materi pertama kan sudah ini sekarang. Ini 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hotel 8 itu 9 langsung ya. Nah itu ya. Jadi yang dapat nomor 2 berarti sistem utilitas industri. Kemudian yang nomor 3 unit penyediaan air proses. Yang keempat unit penyediaan air pendingin. Yang kelima unit penyediaan air umpan boiler. Yang 6 ini sampai 10 sama boiler semua, cuma enam, 7, 9, 10 sampai 11 itu sama boiler semua. Jadi sebenarnya dia tugasnya itu menjadi satu karena satu alat toh. Tapi nanti menjelaskannya satu-satu. Misalnya untuk si bagian pertama berarti kita bahas tentang prinsip kerjanya. Bagian kedua tentang sifat-sifatnya. Tapi dia merancang ini sama ini semua ya. Ya. Ini air umpan boiler beda sama boiler nah. Air umpan boiler itu maksudnya unit penyediaan air tapi yang sesuai dengan syaratnya boiler. Jadi sama artinya beda dia nah. Ini tersendiri. Ini masing-masing satu kelompok ini. Boiler ini dikumpulnya ya sebelum pertemuan 6 karena harus menjadi ini tugasnya untuk boiler. Tapi nanti tetap jadi orang yang presentasi. Tapi yang dia presentasikan dia paling prinsip kerjanya Ji. Ini nanti dibagi-bagi itu dia bagiannya tah. Karena dia panjang itu penjelasannya. Jadi harusnya ini panjang penjelasannya. Ini yang boiler ini. Tah? Paling panjang. Kemudian ada unit penyediaan bahan bakar, itu satu kelompok yang dapat nomor 12. Nanti saya bagi juga anunya tadi tah. Ada unit penyediaan udara tekan. Nah, ini juga udara tekan dan udara vakum. Ini sama ya.
satu juga yang dikumpul, tapi maksudnya lebih tebal dibanding temannya ta. Tapi nanti yang menjelaskan di sini ya bagaimana dideskripsikan kalau yang ini menganalisis kerja dan efisiensi kompresornya. Ini tentang kompresornya, ini tentang bagaimana penyediaan udara tekanan udara vakum yang benarnya ya, teori secara umumnya ini. Yang dapat 15 juga tersendiri katup. Artinya ya. Ada yang bertanyakan? Iya. Iya, satu saya dikumpul. Ya, tapi kumpul juga ininya ya, karena mau saya share nanti di e-learning supaya teman-temannya bisa lihat semua. Bentar, itu deskripsi tugas. Iya. Sudah tadi dicoba diakses lagi tapi tidak bisa kita buka. Iya, memang belum sekarang. Artinya nanti kan pada saat pengumpulan kan di e-learning tadi kumpul kalau Word-nya sama PowerPoint-nya, tapi nanti dia kan di situ tertulis apa? Dikumpul mana tadi? Tidak Pak, webnya yang tidak bisa terakses. Kalau diakses sih Pak terjadi masalah. Iya, maksudnya itu untuk sekarang karena lagi maintenance key e-learning-nya. Dia lagi mengolah data, memasukkan semua mahasiswa sesuai mata kuliah toh. Kalaupun nanti pada saat mengirim key lantas bermasalah, berarti kirimi ke WA dengan memberikan konfirmasi bahwa screenshot toh, bahwa e-learning tidak bisa diakses, makanya dikirim ke WA dulu. Kapan dikumpul tugasnya? Ada situ tulisannya tak? Apa? Ya, 1 hari. Jadi hari apa ini? Kamis. Berarti hari Rabunya terkirim ta? Jangan tiba akal. Pagi-pagi baru semua ya. Nanti jelek jaringanmu atau apa ya. Langsung itu 0. Ya. Kan sudah lihat tanggal. Di situ ada 3 kali. Ya. Tanggal merah. Jadi kalau di kalender akademik bisa selesai. Di tanggal kalender akademik kah? Kita lihat. Iya Pak, ada 3 kali. Mana itu kalender akademik saya? Oh, ini dia. Kalender akademik maksudnya kita lihat. Dari kalender biasa sih Pak, tapi kayak libur nasional begitu Pak. Mulai tanggal berapa dulu? Ini kan di sini pertemuan 1 dimulai Maret ya. Nah, ini kita mulai dari tanggal 6 sini ta? Tanggal berapa? 12 Mei Pak. 12 Mei. Hari Jumat itu 12 Mei. 11 Mei kapan? 18 Pak. 18. Berarti ini mesti dicarikan pergantian ini. Kalau libur tuh seperti biasa. Karena di sini kenapa tidak merah di sini? Apakah itu 18? Oh, libur kalau kenaikan Isa masih. Oh, berarti mesti dicarikan pergantian ini. Pergantian ke hari Jumat mungkin bisa. Full. Ya, artinya dicarikan kosongnya kita dan kosongnya saya ta. Intinya pergantian yang kalau memang dia hijau di sini lantas merah di kalender ta, berarti harus pergantian. Ta? Karena minggu pergantian di sini cuma 1, jadi 1 minggu ini yang warna pink ji. 4 sampai 15. 2 ya. Kalau terlalu banyak libur nantinya berarti mending cari memang yang pergantian daripada nanti terlambat di pulang kampung. Kasihan orang tua tak menangis, mana mina anakku. Artinya pada saat libur cari mentanya pergantian ta? Ya, jawabannya ta. Supaya tidak kebingungan nanti pas terakhir kebablasan cari jadwal. Begitu memang perkuliahan harus ada penggantinya, beda sama SD SMP. Kalau libur ya libur, tidak ada pergantian ta. Kalau perkuliahan harus ada pergantian. Iya. Harus tercapai itu 16 pertemuan. Kapan tidak merah kita punya ini. Begitulah perguruan tinggi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
tugas UAS. Ini tugasnya. Nah, ini ya, sehari sebelum sini tuh jadwal, sehari sebelum jadwal materi perkuliahan. Ya, di sini dikatakan minimal mencakup ini ya. Nah, tambahkan cakupannya, pembahasan lainnya di poin berikutnya. Jadi bagusnya H, I, J, K sampainya lengkap selengkap-lengkapnya tuh. Apa yang belum saya share ini nilai mahasiswa ya. Nah, ini juga saya kirimkan Makide supaya kita bisa lihat nomornya, sama siapa tahu kita mau simulasi toh. Oh, kemarin saya sudah rata-rata tugasku sekian, berarti berapa ini minimal UASku supaya bisa dapat A misalnya. Misalnya di sini dapat 60 G. 53 G baru kuisku dapat 40 G kuisku. Kemarin UTS ku ternyata 75 G. Berapa ini nilai UASku supaya bisa nilai absensi ini harus ini keluar dari sini. Nah, gitu kan. Misalnya full kehadiran tata. Oh tidak, dia kan HH itu. Nah, karena diimport dari misalnya 100 atau 1 sakit lah. Nah, berapa nilai wasta supaya tidak deki? Oh ternyata saya harus dapat 50 UAS ya. Oh tidak bisa, harus dapat 60 ini. Tidak, harus 70 misalnya. Nah, baru aman kata begitu. Jadi kita bisa simulasi dari sini ya. Ya saya kirimkan tadi ya. Ya. Ini maksudnya kelompok anunya ya, kelompoknya. Ya supaya bisa kita sesuaikan nomor materi tak. Jadi apa tadi yang gabung? Boiler sama Udara tekan dan ya udara tekan dan vakum. Artinya 1G Word-nya, 1G PowerPoint-nya, tapi disusun bersama toh. Nanti presentasinya tetap masing-masing sesuai bagiannya. Ini ya saya kirimnya. Nah, tidak salah grup ya lagi. Oke. Masih ada pertanyaan? Kirim ya.